Kadang saya pernah gitu ya suatu hari gitu uh, ngobrol dengan teman-teman gitu kan. Ya diskusi ya kayak diskusi gitu, bicara tentang ya tentang beragama lah gitu. Iya. Nah terus dia bilang gini, kalau saya sih yang penting udah ngejalanin perintah, Iya. gitu kan, udah menjauhi larangan, berbuat baik, itu ya udah gimana Allah aja gitu. Nah mungkin pertanyaan ini bukan hanya satu orang yang begitu, mungkin banyak orang yang begitu gitu. Nah ini mereka begitu apa karena ketidaktahuan mereka, atau karena mereka tidak belajar? Sebenarnya kalau tidak belajar ya enggak, belajar kan mereka sering dengar ceramah-ceramah di mana-mana gitu. Cuman pada waktu kita mau misalnya menjurus kepada sesuatu yang mau mendekatkan kepada Tuhan, dia bilang begitu, yang penting saya udah cukup dah, yang penting saya udah sholat, udah menjalankan perintahnya, ya udah cukup lah, gimana Allah aja gitu. Padahal kan kita diberikan akal gitu. Apakah kita nggak berpikir gitu? Ya mungkin sebagai pembuka pertanyaannya itu aja Pak. Terima kasih. Iya memang menarik ya. Hampir kita sering terjebak ya dengan pernyataan semacam itu. Yang penting kita sudah melaksanakan perintah Allah, urusannya nanti diterima atau enggak itu urusan Allah. Ya kalimat ini nggak salah, ya karena memang Allah Maha tahu kan, mana amal kita yang bisa diterima, mana yang tidak, hanya Allah yang tahu. Tapi pernyataan ini menyimpan energi yang negatif, tanda kutip. Maksudnya apa? Mana akhirnya orang nggak ingin belajar lagi tentang agamanya, ya kan? Karena sudah melaksanakan seluruh perintahnya seperti dari sholat, ya kan, berbuat baik, ya itu tuh benar, perintah agama kan seperti itu. Tapi kan nggak sampai di situ aja perjalanan kita, itu harus mengerti apa namanya, karena tadi kita diberi akal kan, untuk mengetahui perintahnya gitu kan. Ketika kita disuruh perintah melaksanakan sholat, ya, kan itu bukan untuk Allah sebetulnya, untuk diri kita. Artinya sholat kita ini harusnya membuahkan hasil. Apa hasilnya? Salah satu, kita punya kepekaan sosial yang tinggi kepada masyarakat, apalagi masyarakat yang tertindas, ya kan. Kita peka nggak dengan tetangga kita yang tertindas, ya kan. Tertindas itu tidak dalam pengertian sempit karena fakir miskin, ya kan. Tertindas dalam hal apa namanya, pemikirannya, ya kan. Tertindas dalam pengetahuan banyak kan. Artinya itu berbanding lurus, perintah sholat, outputnya kita menjadi orang yang punya kepekaan. Hubungan kita dengan Allah dalam konteks sholat kan itu hubungan kan. Sholat itu kan hubungan dengan Tuhan. Maka itu akan berefek kepada hubungan sosial masyarakat. Sehingga nggak boleh terpisah, ya kan. Vertikal dengan horizontal itu kalau dipahami harfiah kan nggak pernah ketemu. Hubungan dengan Allah kan vertikal. Hablum minallah. Hubungan dengan manusia horizontal. Hablum minannas. Kalau diartikan vertikal horizontal, maka nggak akan ketemu titiknya. Padahal hubungan Allah itu memanifestasi juga hubungan dengan alam, ya, dengan manusia, dengan alam sekitar. Artinya harus menjadi kesatuan bulat, baru itu tauhid. Jadi nggak bisa dipisah hubungan Allah tersendiri, hubungan dengan manusia tersendiri. Karena kalau dipisah begitu, mohon maaf, ibadah kita nggak punya nilai. Karena itu harus berdampak secara sosial. Banyak sejarah, kalau kita mau buka sejarah, orang-orang Khawarij itu ibadahnya nggak pernah putus, sholatnya.
sampai keningnya itu menghitam, ya kan? Ibadahnya nggak pernah tertinggal, tapi dia memerangi Imam Ali, ya kan? Merasa paling benar dan seterusnya. Karena tadi menganggap hubungan dengan vertikal itu sudah final. Padahal itu harus memberikan dampak kepada sosial. Sehingga hubungan kita dengan Allah begitu khusyuk, tawadu, maka demikian pula hubungan kita dengan manusia. Karena kita tahu persis bahwa hubungan kita dengan Allah berbanding lurus dengan hubungan kita dengan alam, ya, maka itu menjadi penilaian utuh menuju perjalanan kita kepada Tuhan, kepada akhirat. Jadi setiap orang kan pasti kembali kepada akhirat gitu ya. Mau dia beragama apapun, bermazhab apapun, ya kan, punya keyakinan kepada Tuhan atau tidak, pada akhirnya mereka akan meninggalkan jasadnya kan. Berarti kan dia akan masuk kepada dunia lain, dunia akhirat, akhir kan. Akhir setelah kehidupan ini. Islam mengajarkan bahwa kalau kita kembali kepada Allah, apa segala sesuatu kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah. Ya. Yang digunakan kata kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un misalkan. Dari Allah kembali kepada Allah. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dalam kesadaran kita, pada akhirnya nanti kita akan kembali kepada Tuhan kita. Kenapa menggunakan kata kembali? Tidak menggunakan kata misalkan datang atau pergi, tapi kembali. Logikanya, kalau kita kembali dari bepergian kan pulang ke rumah. Berarti kalimat kembali kepada Allah itu tersirat pesan bahwa dulu pernah ada di tempat itu. Gitu kan? Makanya kita disuruh kembali. Logika kembali itu kita sangat mengenal asal kita. Semestinya seperti itu. Saya menganalogikan kita tahu persis rumah kita. Lalu kita merantau misalkan 2-3 tahun. Kan ada kerinduan. Nah, ada nggak kerinduan kita kepada akhirat? Harusnya seperti itu. Karena kita tahu akhirat kita atau rumah kita. Jadi akhirat itu harusnya menjadi rumah. Karena kata yang digunakan kembali. Kan gitu. Nah, namanya kembali berarti sebetulnya kita tahu isi rumah. Interiornya nih kalau analogi rumah ya kan. Ada dapurnya, ada apa? Ruang tamu ya kan. Lalu di rumah itu kita tahu oh, ini yang kurang aja gitu. Ya kan? Ini yang harus ditata letaknya ya kan. Meja ini harus di sini kan gitu. Seperti itu, kita harus membangun interior akhirat kita. Nah, lalu kemudian perjalanan kita kembali itu sebetulnya yang tahu kita. Karena kita pernah tinggal di sana. Saya pergi dari rumah saya kemana misalnya. Saya tahu persis jalan pulang. Saya tahu persis jalan mana yang lebih cepat menuju ke rumah. Seperti itu. Harusnya kita tahu persis jalan yang cepat menuju akhirat, menuju Tuhan. Bayangkan kalau pernyataan tadi dimunculkan seperti gimana Allah, berarti dia nggak tahu rumahnya. Iya kan? Persoalannya dia punya rumah nggak? Jadi kalau nggak punya rumah boleh bilang, ya saya gimana tinggalnya aja deh. Mau di jalan-jalan. Mau di jalan kan gitu. Harus tahu persis rumahnya di mana, ya kan? Rumah itu yang menyenangkan seperti apa. Kan gitu. Berarti tinggal kita bangun materialnya dari sekarang. Oh saya mau bangun rumah nih. Maka saya harus lengkapi sofa. Saya harus lengkapi ya rumah itu yang saya atur ventilasinya. Maka apa ensiklopedia tentang rumah harus kita kuasai. Ya gitu, harus kita kenali karena tempat kita akan huni nantinya.
Kan gitu, harus betah, betul nggak? Nah, berarti apa? Perjalanan menuju kembali, satu, kita yang paling tahu. Jalan pintasnya kita yang paling tahu. Dan tempat satu-satunya yang kita rindukan. Kalau 3 poin ini kita nggak temukan dengan dalih, sudah melaksanakan perintah Allah ini, bagaimana Tuhan aja, maka ini menjadi daur, menjadi apa? Menjadi aneh, gambling. Iya. Karena akal mengatakan seperti itu. Kita tahu tempat kita kembali. Makanya sejak awal Islam memberikan hikmah dari Tuhan kembali ke Tuhan. Dari ini harus kita kenali, berarti dulu pernah di sana, ya kan? Kembali. Nah, maka semua orang itu harus membangun rumahnya, rumah akhiratnya. Harus tahu jalan pintas. Jangan kita tanya orang lain tentang rumah kita. Pasti nggak tahu kan? Nggak tahu, Pak, rumah saya di mana? Mohon maaf nih, nanya sama orang yang katanya ahli agama, tapi dia sendiri nggak tahu rumahnya. Kan gitu. Hati-hati gitu kan. Makanya nanti muncul mindset seperti itu. Ya memang sih narasinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seolah-olah ya. Iya. Nah gitu. Jadi bener banget, bener. Iya. Makanya harus tahu akhirat kita. Tahu rumah kita. Mau kita hias seperti apa, kecuali kalau masa bodoh. Udah yang penting punya rumah. Ya itu juga masih bagus kan. Masih bagus. Nggak kepanasan, nggak kehujanan. Layak lah. Layak. Ya. Nah mungkin seperti itu kategori orang yang melaksanakan perintah Allah. Ya artinya sebetulnya dengan akal ini kita bisa memenuhi akhirat kita dengan suasana yang menyenangkan, yang bahagia. Makanya kita boleh dibilang harus memilih jalan-jalan cepat untuk menuju tempat kembali. Berarti kita harus tahu persis rumah kita, akhirat kita itu. Analoginya persis kayak rumah. Makanya kembali kepada Allah. Berarti kita disuruh kembali. Makanya nggak menggunakan kata mendatangi, ya kan, atau pergi, tapi kembali. Nah, jadi poinnya adalah di level yang dasar awalnya mungkin seperti itu ya, supaya kita nggak sombong, ya kan. Ya udah gimana Allah aja dah. Yang penting kita sudah melaksanakan perintah. Itu benar. Kita nggak menyalahkan. Tapi kan kita diberikan kecerdasan untuk memahami apa itu sholat, ya kan. Kemudian memberi efek atau enggak kepada pribadi kita, yaitu kan. Itu pengkajiannya harus ya, karena kita makhluk gini. Manusia itu kan makhluk yang paling mulia. Diciptakan kan manusia itu makhluk paling mulia gitu kan. Mengapa manusia menjadi makhluk yang paling mulia, tidak malaikat, ya kan, atau makhluk yang lain? Kalau malaikat punya ibadah yang nyaris nggak ada cacat, ya nggak ada cacat lah ya, sempurna. Tapi kalau manusia yang tempat salah, tempat dosa, ya, tapi diciptakan sebagai makhluk yang mulia, karena manusia itu makhluk yang paling universal, makhluk yang paling primer. Artinya dia memiliki perwakilan dari seluruh alam semesta. Karena dia manifestasi yang paling tinggi. Gitu. Makanya kita harus menjadi manusia sebagaimana maunya Tuhan. Karena dalam diri kita lengkap, ya kan. Ada kebinatangan, ya kan. Ada iblisnya juga, ada kemalaikatannya juga, ada jiwa-jiwa kenabiannya juga, ya kan. Bahkan ada kemusyrikan juga. Itu kan lengkap nih. Artinya kalau ibarat power tool, lengkap kita. Nggak ada yang kurang-kurang. Tinggal kita mau pakai yang mana kan gitu poinnya. Jadi
karena manusia makhluk yang paling primer, paling utama, paling universal, maka dia dipercaya untuk menjadi khalifah. Sehingga ketika Nabi Adam ketika dimintai oleh Allah untuk menunjukkan nama-nama ini maksudnya apa? Dia menampilkan natiknya, akalnya, akal aktifnya, gitu. Sehingga di situ kemudian dia layak untuk disujudi, untuk ditaati maksudnya, gitu. Nah kan kita harus belajar tuh Pak, nggak boleh berhenti belajar, nggak sebatas melaksanakan perintah mahdo aja atau perintah yang bersifat ritual aja, ya kan? Karena di dalam perintah ritual itu memberikan pesan-pesan yang dalam, bahwa perbuatan kita kepada manusia itu sama tingginya ketika kita menghadap kepada Tuhan. Bahkan banyak riwayat mengatakan manusia yang baik, manusia yang paling sempurna adalah yang bermanfaat buat manusia lain. Ya kan? Nah, bahkan dalam hadis seringkali disebut saudara muslim itu saudaramu, tapi kemanusiaan lain yang tidak seakidah itu saudara kemanusiaan. Di situ begitu familiarnya ajaran-ajaran ilahi. Karena kita makhluk yang paling universal, paling memahami sebetulnya. Karena kita makhluk yang paling memahami, maka kita juga diberi mandat untuk menata alam semesta dengan kepimpinan-kepimpinan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, kan gitu. Nah, jadi ketika manusia sudah menemukan dirinya sebagai makhluk yang universal, maka mustahil dia bodoh. Mustahil pulang ke rumah membawa kebodohan. Tanda kutip ya. Di hadapan Allah kita harus bodoh. Tapi bodoh di sini maksudnya adalah dia punya bekal yang komplit menuju rumahnya. Karena rumahnya itulah buminya. Disitulah Tuhan bersemayam, arsnya, ya kan. Jadi bumi Allah di sini, maksudnya arsnya Allah itu, disitulah kita bersemayam. Gitu. Masa kita mau ke buminya Allah, ya kan, mau ke rumahnya Allah, yang itu adalah rumah kita membawa kebodohan dalam pengertian nggak ngerti apa yang kita perlu. Jadi kita harus seperti Nabi Adam menyebutkan nama-nama. Jadi sejak awal Islam itu mengajarkan kecerdasan, ya kan? Nggak, jadi bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri ketika kita menyatakan ya udah hanya Allah yang tahu, yang penting kita sudah melaksanakan perintahnya. Ya artinya ini bertentangan dengan perintah Allah sendiri bahwa kita diberikan akal untuk berpikir, ya kan? Harus menyebutkan nama-nama, maksudnya menunjukkan knowledge kita tentang alam semesta ini, dampak iklim ini, ya kan, sampai kayak gitu Pak. Jadi kita jangan jadi orang yang gagal paham. Satu sisi ketika hidup di dunia kita seolah-olah rakus ilmu apa saja untuk mencari dunia, tapi ketika kita ingin kembali ke rumah kita akhirat, kita menanggalkan pengetahuan. Nah ini kan nggak selaras, ya kan. Nah, makanya akhirnya ibadah kita mohon maaf sembarangan. Ketika kita memahami udahlah yang penting sudah masuk perintah pakai sarung cepat ya kan, sejadah gelas wudhu sembarangan gitu kan. Artinya semua itu ada proses kajian demi kajian. Nah, jadi karena rumah yang dimaksud kan surga nih, ya, benar kan? Kalau surga berarti kan nyaman. Nah, bagaimana kita masuk rumah kita disambut, ya kan? Pintu surga kita buka, itu penghuninya menyambut gitu ya. Artinya semua kita kenal dengan penghuninya, karena itu rumah kita. Ada keluarga kita di situ.
Jadi dibuka nggak kenal siapa-siapa. Ya kan aneh. Gitu. Salah rumah lagi. Karena Quran bilang bahwa pintu surga ada 7, pintu neraka ada 7, ya kan? Buka pintu, ditutup. Artinya pintu surga dibuka, maka tertutup kembali. Nggak mungkin penghuni neraka bisa masuk, ya kan? Begitu juga pintu neraka dibuka, kemudian ditutup. Nggak mungkin penghuni surga masuk salah kamar, nggak mungkin. Nah, orang-orang yang memiliki kewaspadaan, orang-orang yang tawadu, yang menggunakan akalnya, menggunakan akal-akal puncaknya, akal-akal aktifnya, dia akan tahu 7 pintu itu. Sehingga dibuka pintu ini, surga 1, surga 2, sampai 7. Bahkan dalam kesadaran yang paripurna, pintu ini ada yang lebih hebat lagi. Dibuka, yang pintu ini memang mustahil ahli neraka bisa masuk, gitu. Pintu hati, gitu. Jadi kita harus buka pintu hati. Jadi apapun masyarakat kita hari ini, ya kan, kita harus buka pintu hati. Saya kira gitu, Pak. Ya, gitu.